tuh kalau untuk masuk ke Taiwan-nya sendiri, mungkin kalau yang ARC ya itu tuh nggak perlu, tapi keperluan untuk aircraft-nya sendiri. Jadi kemarin mintanya PCR. Dan itu yang 3 hari sebelum keberangkatan. Oh, berarti teman-teman yang mau berangkat 3 hari sebelum berangkat harus tes PCR. Tapi kalau pas dari aircraft-nya. aircraft-nya, iya. Nanti jadi pas di Jakarta itu pas mau flight itu nanti kita menyerahkan surat PCR-nya itu. Oke. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Teman-teman yang beli tiket cek ke maskapainya. Terima kasih. Iya, benar-benar. Jadi ingat cek syaratnya untuk terbang pakai maskapai itu apa. Sama ini juga ya Mas ya, kayaknya memang lebih amannya kalau pakai yang China dan Eva kayak kata Mbak Rara tadi, karena pengalaman dari teman-teman PPI juga banyak yang teman-teman TMU itu kan juga ada beberapa yang dia pakai maskapai selain itu, kemudian reimburse-nya susah ya Mas ya? Iya, kalau misalnya batal atau apa, reimburse-nya susah kalau yang lain. Oke. Terus ini kembali ke pertanyaan akademik Mas. What evaluation assessment are for the master? Terus ada nggak sih ongoing scholarship ketika di tengah-tengah perkuliahan? Ada. Kalau evaluasi ada, itu pakai nilai. Untuk yang pertama pakai nilai. Jadi nilainya berapa? 85 ya? Iya, kalau untuk type B. Ini bukannya sama ya? Iya. Type B sama type E 85, Mas. 85 kan? Dua-duanya 85 kok. Oke, sama semua ternyata. Sama minta rekomendasi, kayak surat dari dosen rekomendasi bahwa ini berhak dapat lanjut beasiswa. Oke. Master itu sih. Jadi kan kalau master cuma perlu perpanjang sekali nanti. Terus ada ongoing scholarship nggak Mas di tengah-tengah? Kok rasanya saya tidak pernah menemukan. Kalau dulu sih ini ya MOE elit ya, nggak di tengah juga sih. Setelah masuk beberapa saat sedikit gitu. Waktu awal-awal ada MOE elit. Pas zamannya Mas Musli itu. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah keluar listnya, jadi nggak ada. Setahu saya jarang sekali ada ongoing dan belum pernah nemu sih ongoing. Benar-benar. Oke. Kemudian ini untuk semuanya, kalau misalnya ada yang tahu cerita, jadi ada pertanyaan gimana sih kalau misalnya teman-teman yang membawa keluarga dan ada anak yang perlu sekolah, elementary school atau playgroup gitu loh, itu biayanya berapa gitu? Mas Bayu siapa nih? Atau Mas Musli? Ya, kalau dari saya kebetulan sudah berkeluarga, cuman belum punya belum punya anak ya, jadi belum tahu detail tentang harga habis berapa. Mungkin nanti bisa di switch ke Mas Bayu atau Mas Musli. Mas Musli yang sebentar lagi mau punya mungkin. Tambahan boleh masuk? Boleh, silakan. Iya, terima kasih atas reverse-nya Mas Bayu. Jadi gini, teman-teman yang mungkin sudah ada keluarga, saran saya sih kalau memungkinkan dibawa dengan pertimbangan banyak hal lah kalau membawa keluarga ya. Kalau memungkinkan untuk dibawa, saran saya sih mending dibawa. Tapi mungkin untuk saat ini belum memungkinkan ya karena kondisi sekarang. Mungkin nanti setelah 1 tahun atau mungkin setelah 6 bulan misalkan gitu. Nah, mengenai sekolah, biasanya kalau sekolah itu di sini yang paling mahal itu adalah penitipan anak. Itu harganya mahal banget sejujurnya. Jadi kalau punya anak yang masih kecil, masih balita, masih toddler gitu, agak lumayan save uang untuk biaya daycare-nya anak-anak. Tapi kalau sudah masuk usia sekolah, kalau
sekolah di negeri itu jauh lebih murah daripada sekolah di swasta. Memang kalau nanti misalnya ada anak SD atau SMP yang dibawa misalkan ini, kalau sekolah di negeri itu memang nanti full Mandarin gitu bahasanya, full Mandarin. Mungkin di awal-awal anak-anak akan sedikit stres ya, mungkin ya sedikit stres. Kalau ini experience-nya teman-teman yang sudah membawa anak-anaknya semuanya sekolah di sini sih begitu. Positifnya adalah nanti pulang Taiwan bahasa Inggris dan bahasa Mandarinnya lancar gitu ya, bahkan lebih lancar daripada orang tuanya. Begitu. Ini experience teman-teman sih. Jadi kalau kemana-mana tuh malah anaknya yang disuruh ngomong ke orang, beli apa, tanya apa gitu. Karena yang paham bahasa Mandarin mereka gitu. Orang tuanya nggak ngerti. Di sekolah negeri lebih murah daripada sekolah swasta. Memang nanti akan full Mandarin. Kemudian akan ada makan juga, kasih makan siang sama pihak sekolahnya. Tapi rata-rata kalau teman-teman yang Muslim, mereka bawa makanan dari rumah. Tidak ikut makan dari sekolah. Pembiayaannya berapa? Nominalnya saya lupa, tapi jauh lebih murah kok. Murah sekali kalau di sekolah negeri gitu daripada yang sekolah swasta. Kalau swasta memang lebih bagus dan memang full ini ya, pengantarnya ada yang pakai bahasa sehari-hari, ada yang pakai bahasa Inggris gitu. Itu untuk anak yang minimal SD lah begitu. Kemudian pendaftarannya tidak bisa langsung daftar kayak di Indonesia kita daftar kemudian masuk sekolah, itu tidak bisa teman-teman. Jadi harus daftar, misalkan kita mau masuk di September 2020. Tahun 2019 tuh sudah datang tuh sudah harus ngurus pendaftaran gitu. Jadi ada yang sekolah yang bahkan waiting list-nya tuh 1 tahun untuk bisa sekolah. Ada yang waiting list-nya bahkan 6 bulan. Artinya tidak bisa langsung daftar, kemudian daftar, kemudian sekolah. Beberapa anak di sini adalah mereka didaftarkan dulu ketika tanggal sekian ada pembukaan pendaftaran. Misalkan gini, yang mau masuk bulan besok ini misalkan, sekarang ini daftarnya tuh sudah sejak dari Januari kemarin gitu. Januari Februari kemarin sudah mulai daftar. Jadi ketika sekolah negerinya buka pendaftaran untuk anak-anak SD, sudah segera daftar gitu. Jadi kemudian biasanya akan disesuaikan dengan ARC, alamat tempat tinggalnya orang tua. Jadi kalau teman-teman anak ini terutama untuk sekolah SD di negeri ya. Kalau misalkan teman-teman tinggalnya di Sin'i, nggak bisa sekolah di Kongguan misalkan gitu. Jadi disesuaikan dengan, karena kalau di Indonesia kan ada yang apa namanya, rayon apa gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi di sini disesuaikan dengan tempat tinggal orang tua di mana sesuai ARC, alamat ARC, maka akan di sekolah di sekitar situ mana gitu. Bisanya harus begitu. Bisa nggak sih kalau kita pengen sekolah yang negeri yang murah, kemudian kita mendaftarnya dengan memalsukan tanda kutip, menggunakan alamat ARC teman? Bisa. Karena alamat saya itu dipakai banyak orang untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Dipinjem. Jadi karena sekolah di daerah sini agak murah gitu, jadi banyak yang pinjam alamat saya juga gitu. Bisa. Walaupun sebenarnya dia nggak tinggal di sini gitu. Kemudian ya nanti kalau misalkan bawa anak mau disekolahkan ya siap-siap ini aja, siap-siap sudah cari kira-kira sekolah mana yang mau dijadikan rujukan sekolah, kemudian segera tanya ke sekolahnya kira-kira pembukaannya kapan, daftarnya bagaimana, karena nanti semuanya akan by online gitu. Daftarnya bagaimana, kemudian kapan harus masuk, kapan harus lain sebagainya, nanti bisa begitu sih. Setahu saya sih begitu. Kalau penitipan anak mahal ya kalau daycare ya, mahal sekali, jauh mungkin kalau di rata-rata bahkan mungkin bisa lebih mahal biaya per semesternya mahasiswa daripada daycare-nya anak mungkin sih kalau nggak salah sih begitu. Oke, wah cukup lengkap dari Mas Muslih. Karena di sini ya kalau misalnya teman-teman yang beasiswanya mepet agak susah juga ya kalau harus membayar sekolah yang mahal. Kemudian ini ada pertanyaan Mas untuk sharing-sharing aja ya dari Mas Bayu, PPI dan Mas Muslih. Lebih baik mana sih tinggal di dorm sama tidak dorm? Dorm sama kosan.
Ya, saya mungkin mengawali aja, nanti bisa ditambahkan. Kalau perbandingannya mana yang lebih nyaman ya antara di dorm sama enggak, menurut saya lebih nyaman di luar dorm, karena buktinya banyak dari teman-teman Indo yang tinggalnya tidak di dorm justru sekarang, jadi mereka pada tinggal di luar dorm. Karena sebenarnya harga di dorm itu juga tidak jauh beda dengan di luar, bahkan bisa jadi lebih murah di luar ya. Kalau misalkan teman-teman kamarnya share, jadi misal satu kamar sharing untuk 2 orang itu jatuhnya bisa lebih murah begitu. Dan setahu saya di dorm, karena kebetulan saya tinggal di dekat banget sama dormnya, jadi dorm itu satu kamar isinya lebih dari 2 orang ya, kalau nggak salah 4 orang atau lebih. Jadi ada bed yang atas bawah, kemudian kanan kiri dan seterusnya, tergantung dormnya juga kayak gitu. Jadi teman-teman lebih cenderung tinggal di luar dorm, itu yang saya tahu. Oh, mungkin ada tambahan dari Mas Budi atau Mas Bayu, bisa? Ya kalau lebih enak mana? Tergantung ya. Kalau mau kenal sama teman-teman dari banyak negara di dorm, cuma dorm itu ngantri, harus daftar, terus ada aturan-aturannya juga. Dan biasanya sekamar pasti minimal berdua atau bertiga. Tapi kalau dari saya sendiri, saya sama seperti Mas Bayu Trimurti, ya bisa lebih milih di luar dorm, jadi nyari sendiri. Cuma kalau nyari sendiri ya tadi suka dukanya mencari itu nggak susah, agak susah, jadi nggak lama banget lah. Tapi ya namanya nyari itu bejo-bejoan, maksudnya untung-untungan, jadi bisa ada yang cepat dapat, ada yang enggak. Nah itu nanti lebih karena enaknya itu karena kita kadang bisa dapat yang ada dapurnya, bisa masak. Terus karena sama orang Indonesia, masakannya ya bau-baunya mirip, jadi nggak yang aneh-aneh gitu. Kadang masakannya dari negara lain itu kita nggak cocok baunya, itu ada juga yang nggak cocok sama baunya masakan Indonesia itu ya ada. Jadi kayak lebih ya bisa lebih merasakan atmosfer Indonesianya bisa, tapi tergantung tadi. Kalau mau merasakan atmosfer internasionalnya lebih ya di dorm tapi antri, atau cari di luar dorm yang bareng sama teman-teman negara lain. Sama-sama sekarang kebijakannya nggak bisa masak. Jadi pertimbangan untuk teman-teman yang bingung antara dorm atau rumah bisa disebutkan. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan terkait sama dorm, mungkin Mas Musli? Dorm dan rumah, mungkin kalau rumah, karena kebanyakan kan teman-teman sewa kayak Mas Bayu Trimurti, satu rumah isinya beberapa kamar dan isinya banyak orang Indonesianya gitu ya. Jadi lebih nyaman, itu yang dimaksud sama Mas Bayu Satria tadi. Kenapa teman-teman Indonesia lebih banyak yang tinggal di luar dorm jadinya. Mas Musli mau menambahkan? Udah lengkap sih tadi ya, kalau masalah tinggal di dorm atau di apartemen. Kalau saya prefer di apartemen. Iya, kita mah orang-orang yang tinggal di ini, di luar dorm. Iya, soalnya kita berpasangan semua, dong nggak bisa. Oh iya benar. Oke. Overall sih sebenarnya pertanyaan sudah terjawab semua, kayaknya. Oke, teman-teman